Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Karimul Mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu bi asyrafil adyan. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal arfan. Amma ba'd. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Tema pokok yang ingin kami sampaikan dalam acara Pelita Hati ini adalah akhlak dalam pergaulan. Akhlak dalam pergaulan. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat, makhluk berjamaah yang tidak bisa hidup sendirian. Kita tentu mengharapkan orang lain, mengharapkan makhluk lain dalam rangka menunjang kehidupan kita, dalam rangka menunjang kebutuhan dan keperluan kita hidup sehari-hari. Banyak sekali keperluan yang kita perlukan dalam hidup sehari-hari. Ada pakaian, ada makanan, ada sandang, pangan, perumahan, kendaraan dan sebagainya. Semua itu tentu tidak bisa kita lakukan sendiri tanpa adanya orang lain, tanpa adanya pihak lain. Justru itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Di sini juga menunjukkan bahwa perlu adanya hubungan sesama mukmin dalam kasih sayang, dalam balutan kebersamaan, sehingga kedua orang mukmin itu harus bersatu. Tidak boleh dia berselisih, tidak boleh dia berbantah-bantahan, tidak boleh dia bermusuh-musuhan. Harus terjadi adanya keratatan, harus adanya erat satu sama lain, keakraban satu sama lain. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa mengatakan, fa innal mu'mina lil mu'mini kal yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Orang mukmin dengan mukmin lainnya itu sebagai dua tangan yang membasuh salah satu dari keduanya dari yang lain. Ini menunjukkan dua tangan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kata membasuh, tentu kedua-duanya. Sama ada orang mengatakan tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong
yang kami muliakan. Dalam beberapa ungkapan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu, kami ada menemukan ada 7 perumpamaan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Yang pertama adalah bagaikan pohon. Yang pertama itu bagaikan pohon. Masalul mu'mini kamasali zar'i la tazalur rihu tufi'uhu wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala. Perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman, angin menerpanya ke kiri dan ke kanan. Seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan, sedangkan perumpamaan itu harus kita lekatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa arti ungkapan daripada hadis Nabi ini? Artinya dari hadis ini, ujian dalam kehidupan adalah sebuah kepastian, adalah sebuah keniscayaan. Suka dan duka akan mengitari kehidupan kita. Namun orang mukmin itu tetap tegar, sabar, dan tawakal. Tidak ada ujian tanpa jalan keluar. Tidak ada kesusahan tanpa penawar kebahagiaan. Ke kanan atau ke kiri, berada di atas atau di bawah, seorang mukmin akan tetap tegar menghadapi ujian hidup. Kemudian yang kedua, mukmin dengan mukmin lainnya sebagai bangunan. Ini diriwayatkan oleh Muslim, terdapat dalam hadis sahih Muslim. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Apa arti dari hadis ini? Arti dari hadis ini adalah kerjasama adalah kunci kebersamaan. Kerjasama adalah kunci merajut kebersamaan. Tidak ada sikap keakuan, tidak ada sikap egois, dan merasa diri paling penting dan berjasa. Gotong royong dan tenggang rasa, tepo selero, merupakan sikap mukmin yang harus dibangun dalam diri. Jadi intinya itu adalah kita harus bisa bekerja sama, merajut persaudaraan, merajut kebersamaan. Kemudian yang ketiga itu bagaikan tubuh. Bagaikan tubuh. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadi idashtaka minhu adun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Rawahu Muslim. Perumpamaan kaum mukmin, orang yang beriman, adalah saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Bagaikan tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan susah tidur atau merasakan demam. Apa arti hadis ini? Hadis ini menggambarkan setiap
suka dan duka, senang dan susah, gembira dan sedih, harus dilalui secara bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sikap saling memiliki merupakan lambang persaudaraan yang sejati. Nah, inilah perumpamaan bagai tubuh ini, bagai satu tubuh. Kemudian yang keempat adalah bagaikan cermin. Ini hadis dengan sanadnya hasan. Al-mu'minu mir'atu ahihi idza ra'a fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia ada melihat suatu cacat, suatu aib pada diri saudaranya, maka dia harus berusaha memperbaikannya. Apa arti hadis ini? Cermin adalah tempat untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih belum sempurna. Mana yang baik dan mana yang belum sempurna. Kebaikan yang ada semoga menjadi teladan bagi orang lain, sedangkan kekurangan, keburukan menjadi sentelan bagi diri sendiri untuk memperbaiki baik diri sendiri maupun orang lain untuk tidak mencontohnya. Jadi nang kada baik, yang tidak baik tidak perlu dicontoh. Yang baik itu yang harus kita contoh. Kemudian yang kelima adalah bagaikan lebah. Jadi orang mukmin dengan mukminannya itu harus bagaikan lebah. Masalul mukminin masalan nakhlah in akalat tayyiban wa in wada'at tayyiban wa in waqa'at ala udi syajarin lam tuksiruhu. Perumpamaan seorang muslim bagaikan lebah, bak lebah. Apabila ia makan, maka ia akan memakan sesuatu yang baik. Dan jika ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan jika ia hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, maka dahan yang dihinggapannya itu tidak mematahkannya, masih baik. Apa arti daripada hadis ini? Nah, ini berarti seorang mukmin mampu menempatkan diri pada posisinya, pada tempatnya. Orang zalim akan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tetapi orang mukmin hanya melakukan yang baik-baik, makan yang baik-baik, berkata yang baik-baik, apapun keadaannya ia akan tetap berusaha melakukan yang baik-baik. Inilah mukmin bagaikan lebah. Kemudian yang keenam ini bagaikan pohon kurma. Bagaikan pohon kurma. Masalul mu'mini masalun nakhlah. Masalun nakhlah ma ahatta minha min syai'in nafa'aka. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon korma. Pohon korma, apapun yang engkau ambil darinya pasti bermanfaat bagimu. Ini hadis riwayat Tabrani. Apa arti hadis ini? Orang mukmin adalah orang yang punya kontribusi yang besar kepada sesama. Jadi dia ini adalah orang yang bermanfaat. Dia punya kontribusi terhadap orang lain. Apapun akan ia lakukan, asal itu untuk kebaikan bagi orang lain dan tidak melanggar
perintah Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan seorang mukmin bermanfaat dan berguna bagi orang banyak, tidak menjadi mudarat bagi orang lain. Kemudian yang ketujuh, bagaikan emas. Coba, ini bagaikan emas. Masalul mu'mini mislul mu'mini masalah sabilatid zahabi inna fahat 'alaiha ahmarat wa in wazanat lam tamkus. Perumpamaan seorang mukmin seperti lempengan emas, Kalau engkau meniupkan api di atasnya, ia menjadi merah. Tetapi kalau engkau menimbangnya, emas itu tidak berkurang. Apa artinya ini? Menjadi mukmin seumpama menjadi emas, kokoh, tidak luluh, dan tidak menyerah dengan keadaan. Ia kukuh, teguh, tegar, berpijak di atas kebenaran, tidak melebur dan tidak mengikuti arus begitu saja, namun ia punya prinsip dalam hidupnya. Ya. Tadi kita menggambarkan bagaimana sikap kita berhadapan sesama orang beriman. Sekarang kita melangkah bagaimana pergaulan kita kepada orang tua atau guru. Bagaimana tata cara akhlak kita terhadap orang tua dan guru. Hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang Islam dalam pergaulan sehari-hari adalah memahami dan menerapkan akhlak tata pergaulan dengan orang tua kita. Orang tua kita itu adalah ada beberapa macam yang dimaksud orang tua. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah orang tua kandung. Orang tua kandung, yakni orang tua yang telah melahirkan, dan mengurus serta membesarkan kita, yaitu ayah dan ibu kita atau abah dan mama kita. Itu adalah orang tua kita. Mereka berdua ini adalah sangat berjasa dalam kehidupan kita dari kecil sampai kita besar. Itu luar biasa orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang telah menikahkan anaknya dan menyerahkan anak yang telah diurus dan dibesarkannya untuk diserahkan kepada seseorang atau kita yang menjadi pilihan anaknya dan telah disetujui. Orang tua ini lazim disebut dengan mertua. Jadi mertua itu juga orang tua kita yang harus kita hormati, yang harus kita banggakan dan juga harus kita jaga, karena dia juga adalah orang tua kita. Sama dengan orang tua kandung kita juga kita hormati, apalagi ini. Yang ketiga itu orang tua itu adalah
yang telah mengajarkan suatu ilmu, sehingga kita mengerti dan memahami pengetahuan baik mengenai agama, umum, dan sebagainya. Ini lazim disebut dengan guru. Jadi ada 3 guru itu, orang tua itu, ada 3 orang tua itu. Ada orang tua kandung, ada mertua, ada guru. Ketiga-tiganya ini adalah harus kita hormati. Jangan kita sepelekan. Kita yakin di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dikatakan, fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua kalian dengan perkataan atau cih. Wala tanharhuma, jangan engkau menghardik, jangan kalian menghardik. Wa qul lahuma qawlan karima, maka katakanlah kepada kedua orang tuanya itu adalah perkataan yang mulia, perkataan yang sopan. Nah, Al-Quran sudah menyampaikan bagaimana sikap kita kepada orang tua. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Keridaan Allah terletak pada keridaan orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jadi ini menunjukkan yang pertama, kita tidak boleh berkata yang tidak baik kepada orang tua sehingga menyinggung perasaannya. Kemudian kita harus berkata yang sopan, jangan menghardik, apalagi menyakiti. Kemudian keridaan Allah terletak juga keridaan orang tua. Jadi kalau orang tua itu ridha kepada kita, maka otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala juga ridha kepada kita. Dalam ayat yang lain, surah Al-Isra ayat 24, ini juga menyangkut bagaimana akhlak kita, bagaimana tata krama kita, bagaimana sopan kita kepada orang tua. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Jadi kewajiban kita kepada kedua orang tua ialah untuk selalu berbakti kepadanya, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam istilah agama disebutkan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan sedikit pun melukai perasaan mereka, karena Allah tidak akan ridha kepada kita. Adapun yang berkaitan dengan orang tua dalam makna ketiga, yakni orang tua dalam arti orang yang telah mengajarkan dan mendidik kita, memberikan kita pengetahuan, ilmu dan sebagainya, itu juga perlu kita hormati sebagai orang tua, karena jasa mereka begitu besar dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Orang tua kandung kita mungkin belum sempat memberikan, mentransfer ilmu pengetahuan kepada kita,
tetapi mereka lebih banyak mencurahkan, memumpahkan pengetahuan dan pengalamannya sehingga menjadikan kita orang yang beriman. Karena itu patut sekali kalau kita menghormati guru, ustadz maupun dosen kita tempat juga sebagai orang tua kita dalam hal ilmu pengetahuan dan dalam hal memberikan pendidikan kepada kita. Dalam pergaulan sehari-hari, kita juga dituntut untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, termasuk dalam pergaulan dengan orang yang lebih tinggi, lebih tua dari kita. Orang yang lebih tinggi dari kita dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Pertama, orang yang umurnya lebih tua atau sudah tua. Nah, kita hormati mereka. Kita hormati, kita muliakan mereka. Yang kedua adalah orang yang ilmu, wawasan dan pemikirannya lebih tinggi. Banyak ini. Juga dianggap perlu dituakan. Sekalipun, meskipun atau kendati pun dia lebih muda dari kita. Karena ilmunya, karena pengetahuannya yang dalam dan luas, maka kita perlu menghormatinya. Itu karena pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua adalah orang yang terhormat, yang kedudukannya lebih tinggi. Misalnya perlu juga kita hormati orang yang terhormat, yang kedudukannya lebih tinggi. Ada barangkali pejabat, ada bupati, ada gubernur, dan orang-orang yang sebenarnya dihormati oleh banyak. Perlu juga kita penghargaan dan penghormatan mereka, penghormatan diberikan kepada mereka. Dalam pergaulan keseharian, hendaklah kita bersikap wajar dan pantas dan menghormatinya, mendengarkan pembicaraannya, mendengarkan kata-katanya, serta wajib ingatkan kita kalau kita kebetulan ada berbuat kesalahan. Kita juga dilarang memperlakukan mereka secara berlebihan. Jadi kita memperlakukan orang yang lebih tua dari kita, memperlakukan mereka yang lebih berilmu dari kita, memperlakukan orang yang terhormat, pejabat misalnya, secara wajar dan pantas. Hari ini sungguh tidak hanya sungguh perlu kita lakukan dalam rangka untuk menjaga harkat martabat serta kebersamaan di antara kita, sehingga terjadi kesejukan dan kesantunan dalam bergaul. Walaupun dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila adsadikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada ketampanan rupamu, tidak memandang kepada kemolekan tubuhmu, tidak memandang kepada hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan kepada amalmu, hasil kerjamu. Jadi kita menempatkan mereka yang lebih tua, yang terhormat oleh itu secara wajar, karena dalam pandangan agama adalah yang dilihat Allah bukan ketampanan, bukan harta, tapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan, karya yang telah kita lakukan.
Kemudian bagaimana akhlak dan tata krama kita kepada orang yang lebih muda dalam menjalankan pergaulan keseharian. Islam melarang umatnya untuk membeda-bedakan manusia karena hal-hal yang bersifat duniawi, seperti tahta, umur, dan status sosial. Akan tetapi yang terbaik adalah bersikap wajar sesuai dengan tuntunan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan norma kehidupan. Tidak dapat dihindari, kita juga pasti berhubungan, berkomunikasi dan bergaul dengan orang yang umur lebih muda dari kita. Kita sama sekali dilarang untuk merendahkan dan meremehkannya. Walaupun dia lebih muda dari kita, kita tidak boleh merendahkan dan meremehkan mereka. Kita diperintahkan untuk selalu berusaha menyayangi orang yang umurnya lebih muda dari kita. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqa kabirina. Bukanlah termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, maksudnya yang lebih muda, dan tidak memahami hak-hak orang yang lebih besar, maksudnya yang dewasa. Seseorang yang usianya lebih muda bisa saja amal perbuatannya dan akhlaknya lebih baik dibandingkan dengan orang yang telah berumur dewasa, bahkan telah berusia lanjut. Jadi umur seseorang tidak menjamin hidupnya lebih mulia dan berkualitas, sekalipun semestinya semakin bertambah umur, hakikatnya berkurang, harus semakin baik. Jadi semakin bertambah umur itu seharusnya semakin baik amalnya, semakin mulia akhlaknya, dan semakin bijak sikapnya. Kenyataan dalam kehidupan keseharian kita menemukan justru kadang-kadang sebaliknya. Ada yang usianya sudah lebih tua dan dianugerahi umur oleh Allah, akan tetapi kualitas mutu hidupnya tidak lebih baik dibandingkan dengan yang lebih muda. Na'udzubillah. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, riwayat Ahmad, dikemukakan bahwa termasuk orang yang terbaik jika umurnya panjang dan amal perbuatannya baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Jadi sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan sangat baik amalnya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi jelek amal perbuatannya. Jika kita bergaul dengan yang lebih muda dan kebetulan kita merasa sudah lebih dewasa serta berpengalaman, hendaklah kita membimbing, mengarahkan dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik agar bermakna dalam kehidupannya.
Para pemirsa TV The Balong yang kami muliakan, menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, hendaklah kita menyikapi sikap yang terbaik yang kita miliki. Jika ada yang berbuat salah, hendaklah kita segera memaafkan kesalahannya, sekalipun yang berbuat salah tidak meminta maaf kepada kita. Begitu juga apabila kita berbuat kesalahan dan kekeliruan, hendaklah kita segera meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, baik disengaja maupun tidak disengaja. Perkara orang itu memaafkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah segera meminta maaf dan memaafkannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, "Man ya'tazara ila akhihil muslim falam yaqbal minhu kana alaihi mislu hati'atin sahibi maksin." Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang meminta maaf kepada saudaranya yang muslim, sedangkan ia tidak mau memaafkannya, maka ia mempunyai dosa sebesar dosa orang yang merampok. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan tentang akhlak dalam pergaulan. Semoga dapat kita terapkan dalam hidup keseharian kita. Semoga dengan demikian hidup dalam pergaulan kita, semoga dengan demikian pergaulan kita, bermasyarakat kita, serta berjamaah kita selalu mendapat kedamaian, kesejukan, serta kita dapat hidup damai, bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.